Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Cilu Pratama, kelas 7C. Di sini saya akan memaparkan materi kalor dan pemuaian. Kalor dan pemuaian membahas konsep energi panas yang berpindah, mengubah suhu atau wujud zat serta fenomena pemuaian, pertambahan ukuran akibat perubahan suhu pada zat cair. Yang pertama itu massa jenis zat. Massa jenis zat adalah ukuran kepadatan suatu zat yang didefinisikan sebagai perbandingan antara massa zat dan volumenya. Massa jenis adalah massa setiap satuan volume benda. Ini juga dapat diartikan sebagai pengukuran seberapa banyak massa terkandung dalam suatu ruang tertentu. Ini ada beberapa contohnya, yaitu 1. Besi memiliki massa jenis yang lebih tinggi daripada air. Oleh karena itu, volume besi akan lebih berat daripada volume air. Kedua, fenomena minyak mengapung di atas air terjadi karena massa jenis minyak lebih rendah daripada massa jenis air. Yang kedua, tentang konversi suhu. Konversi suhu membahas pengubahan suatu suhu Celcius, Fahrenheit, Celsius, Kelvin menggunakan rumus berdasarkan perbandingan titik tetap bawah beku dan titik tetap atas didih air. Perbandingannya adalah 5:4:9:5. Suhu merupakan ukuran kuantitatif terhadap temperatur suatu barang. Dengan mengetahui suhu suatu benda, maka kita dapat menyatakan derajat panas atau dingin dari benda tersebut. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Selain dihitung melalui termometer, suhu juga dapat dihitung dengan menggunakan skala dan konversi suhu. Pengubahan atau konversi dari satu skala ke skala yang lain dapat dilakukan dengan perbandingan selang setiap skala sehingga diperoleh persamaan tertentu. Yang ketiga yaitu kurva kalor. Kalor diukur dalam suatu kalori. 1 kalori ada jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 Celcius dari 1 gram air. Satuan kalor dan SI adalah Joule. 1 kalori sama dengan 4,184 Joule dan sering dibuatkan menjadi 1,2 Joule. Bagian-bagian kurva kalor. 1. Kenaikan suhu fase padat. 2. Perubahan wujud mencair membeku. 3. Kenaikan suhu fase cair. 4. Perubahan wujud mendidih menguap. 5. Menaikkan suhu fase gas. Fungsi kurva kalor memvisualisasikan proses pemanasan atau pendinginan suatu zat, menunjukkan besarnya kalor yang dibutuhkan untuk setiap proses kenaikan suhu atau perubahan wujud, membantu memahami konsep seperti kalor jenis, kalor lebur, dan kalor uap suatu zat. Yang keempat, perpindahan kalor. Berikut adalah cara perpindahan kalor. A. Konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui suatu bahan tanpa disertai dengan perpindahan partikel pada bahan tersebut. Benda yang
jenisnya berbeda, memiliki kemampuan menghantarkan panas secara konduktivitas yang berbeda pula. Bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Bahan yang menghantar panas dengan buruk disebut isolator, seperti pada bagian bawah setrika. Bahan logam termasuk konduktor, kayu dan plastik termasuk isolator. Yang B, konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dari suatu bagian ke bagian yang lain bersama dengan gerak fisik dan dari partikel-partikel adanya. Konveksi juga dapat terjadi pada aliran udara panas atau asap yang dihasilkan oleh nyala api. Ingatkah kalian saat membakar kayu, ketika api unggun asap dari hasil pembakaran kayu tersebut membuat suhu udara di atas menjadi leleh panas. Yang C, radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa membutuhkan zat perantaran atau medium. Yang kelima, pemuaian. Pemuaian terjadi di kehidupan sehari-hari, baik disadari maupun tanpa kita sadari. Pemuaian adalah peristiwa memuai di mana suatu benda ukurannya membesar, baik panjang, lebar, tinggi, luas maupun volume yang dipengaruhi kalor. Pemuaian dapat terjadi pada zat padat, cair, dan gas. Cara mengukur besarnya pemuaian pada benda-benda akan kita bahas pada subbab ini. Dengan mengetahui nilai pemuaian secara detail, kita dapat memikirkan aplikasi sifat pemuaian tersebut yang bermanfaat untuk manusia. 1. Pemuaian zat. Pemuaian zat adalah peristiwa bertambahnya ukuran suatu zat panjang, luas, atau volume akibat kenaikan suhu. Hal ini terjadi karena partikel-partikel di dalam zat bergetar lebih cepat dan saling menjauh saat dipanaskan, sehingga jarak antara molekul bertambah. Yang kedua, pemuaian panjang. Pemuaian panjang adalah yang terjadi pada suatu bagian sisi pada benda, misalnya pemuaian yang terjadi pada panjang suatu logam. Yang ketiga, pemuaian luas. Pemuaian luas adalah pemuaian yang terjadi pada kedua arah sisi benda. Pemasangan pelat-pelat logam selalu memperhatikan terjadinya pemuaian luas. Pemuaian luas memiliki koefisien mulai sebesar 2 kali koefisien mulai panjang. Yang keempat, pemuaian zat cair. Zat cair juga mengalami pemuaian ketika dipanaskan. Zat cair relatif lebih mudah teramati dibandingkan zat padat. Salah satu contohnya adalah pembuatan termometer yang memanfaatkan sifat pemuaian zat cair di dalamnya. Yang kelima, pemuaian zat gas. Seperti halnya zat cair, gas juga akan mengalami pemuaian jika diberikan kalor dalam jumlah tertentu. Sifat pemuaian gas dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk menerbangkan balon udara, memompa ban sepeda, tidak perlu terlalu kencang, dan jangan melerakkan balon di tempat yang panas. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.